Komisi 2. Setuju, Pres. Oke, baik. Dengan begitu, saya sahkan terkait dengan tata cara pembahasan dan pengesahannya. Dibacakan terlebih dahulu oleh teman-teman Badan Legislasi, kemudian nanti per bab, yang kemudian nanti akan saya tanyakan kepada seluruh fraksi untuk disahkan secara sementara, baru ketika secara keseluruhan akan disahkan secara keseluruhan. Dan untuk Kang Rija mungkin barangkali ada di sini, kita untuk nomor satu itu ada peraturan berpenampilan terlebih dahulu. Jadi untuk peraturan berpenampilan sendiri itu SK-nya hanya Ketua DPM BKV UPI saja. Jadi barangkali nanti di nomor dua ada peraturan pengadaran dan peraturan pemilu itu baru menggunakan SK bersama. Boleh kepada Badan Legislasi dipersilakan untuk membuka peraturan berpenampilan kepada Teh Putri juga sebagai Sekretaris DPM BKV UPI untuk share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih Presidium telah mempersilahkan saya. Di sini saya mewakili Jenny ya, kebetulan sedang berhalangan. Beliau merupakan rekan saya yang sebetulnya menjadi penanggung jawab dari peraturan berpenampilan ini. Jadi, sebagaimana yang sudah disepakati tadi bahwa kita eh, maksud saya itu tadi kita dibacakan gitu ya. Setiap babnya itu kita baca secara bersama-sama oleh teman-teman fraksi dan juga oleh peninjau. Sehingga saya tidak akan secara lisan membacakan semuanya per ayatnya karena takut menguras waktu. Jadi kita baca saja di dalam hati dan pikiran kita gitu ya per babnya gitu sambil di scrolling sedikit demi sedikit oleh Teh Putri seperti itu. Nanti kalau misalkan ada perubahan saya sebutkan itu ya karena pengesahan ini adalah tentang perubahan gitu. Untuk bab satu pasal satu ini sebetulnya belum ada perubahan apa-apa ya. Oke, dan mohon maaf di luar sedang ada tetangga sedang memperbaiki rumahnya gitu ya, jadi agak berisik. Ya, untuk bab satu sebetulnya belum ada perubahan apa-apa ya. Dan barangkali saya mau izin bertanya aja nih kepada Presidium. eh Mungkin ada sedikit ini ya, sedikit koreksi. Itu masih ada DPPB-nya. Itu masih ada DPPB-nya ternyata ya. Mungkin mau langsung dihapus saja atau bagaimana ya, Pres? Soalnya itu berdasarkan pembahasan kemarin itu harusnya udah nggak ada gitu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh disesuaikan dulu aja. Sambil disesuaikan, apakah mau ditanya terkait dengan apakah ada tanggapan dari setiap fraksi atau bagaimana dari Badan Legislasi? Ya, boleh diminta tanggapan kepada semua fraksi apabila memang sudah aman gitu ya, boleh diberi responnya seperti apa. Kalau misalkan ditanyakan Oke, juga baik. boleh. Baik, terima kasih Kang Dika dari Badan Legislasi. Untuk bab satu, peraturan berpenampilan sebetulnya tidak ada perubahan apapun, paling hanya menyesuaikan terkait dengan nama DPPB menjadi BKVIP UPI gitu ya, karena kita sudah bukan departemen lagi, tapi program studi. Barangkali dari setiap fraksi, bagaimana dari BASPI, apakah menyetujui terkait dengan bab satu peraturan berpenampilan? Menyetujui, Pres. Oke, selanjutnya BPH, Menyetujui, Pres. Badan Kominfo, Komisi satu, Menyetujui, Pres. BURT, Menyetujui, Pres. Komisi 2,
Menyetujui, Pres. Oke, baik. Terima kasih. Dengan ini bab satu saya sahkan sementara. Oke, mau ditanya dulu ke Teh Putih, mau penyesuaiannya nanti saja untuk DPPB atau mau langsung dirubah sekarang? Boleh saja nanti supaya sekalian. Oke, secara keseluruhan ya, mohon izin fraksi. Boleh selanjutnya bab 2 dipersilakan Badan Legislasi. Ya, untuk bab 2 juga sama ya, tidak ada perubahan apa-apa. Dan bab 2 tuh hanya ada pasal 2 aja ya, teman-teman. Hanya segini aja gitu. Barangkali langsung saja diberi reaksinya ya, teman-teman, untuk bab 2 ini. Oke, baik. Boleh, terima kasih banyak karena harus disahkan per bab. Dipersilakan bagaimana apakah menyetujui dari setiap fraksi. Jika menyetujui, silakan menggunakan reaction. Reactionnya saya tentukan ya. Boleh menggunakan jempol. Oke, baik. Terima kasih. Dengan ini bab 2 saya sahkan. Boleh selanjutnya bab 3 dipersilakan. Ya, nomor 3, untuk maksud saya bab 3 pasal 3 ini ada sedikit penyesuaian ya. Yang soal ayat 1 mengenai bahan baju gitu ya. Diperbolehkan, tidak diperbolehkan apabila ada baju yang dia tuh sobek secara model gitu. Jadi kayak apa ya? Dia tuh ada kan beberapa baju yang memang sobeknya tuh emang dari modelnya kayak gitu gitu. Sobek dan itu tidak boleh gitu karena tidak mencerminkan pakaian yang formal gitu. Sehingga memang di audiensi diusulkan untuk secara eksplisit ditulis di dalam peraturan. Seperti itu. Kemudian juga bagi perempuan untuk atasan gitu ya, diharuskan untuk menutupi bagian bokong gitu. Itu tambah sedikit tambahan redaksinya. Ya, kemudian boleh di scroll lagi teh. Barangkali sambil dibaca juga ya oleh teman-teman fraksi yang juga peninjau biar nanti siap gitu untuk bertanya kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk kerudung juga dianjurkan ya untuk menggunakan dalaman kerudung pada ayat 3. Kemudian pada ayat 5 ada tambahan untuk menggunakan kaos kaki yang sebelumnya ayat tersebut tidak ada. Oke, kemudian lanjut ke pasal 4. Ya, di pasal 4 itu pada saat audiensi kemarin juga dianjurkan itu ya untuk secara eksplisit ditulis gitu ya bagi laki-laki diperbolehkan menggunakan gamis pada hari Jumat itu karena ada juga beberapa pertanyaan mengenai apakah gamis ini diperbolehkan atau tidak sehingga dirasa perlu untuk secara eksplisit lah ditulis gitu ya. Boleh scroll lagi. Kemudian di ayat 5 pasal 4 ini dijelaskan bahwa bagi mahasiswi atasan tidak dimasukkan gitu ya ke dalam bawahan sehingga harus menutupi bagian bokong gitu. Bagi mahasiswa laki-laki itu tinggal disesuaikan saja dengan potongan atasannya gitu. Kalau laki-laki memang tidak selalu harus dikeluarkan gitu ya. Kalau memang modelnya harus dimasukkan ya dimasukkan gitu. Seperti itu. Kemudian buat yang ayat 6 apabila lengan digulung, wajib digulung dengan rapi gitu ya. Kemudian eh, dikancing gitu apabila memang model bajunya itu ada model dikancing lah gitu. Kalau misalkan baju tersebut atau kemeja tersebut tidak memungkinkan untuk dikancingkan gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan untuk digulung gitu si kemejanya seperti itu teman-teman. Itu untuk perubahan pada pasal 4. Boleh dilanjut. Pasal 5 tidak ada, boleh sambil dibaca aja oleh teman-teman. Kemudian pasal 6 juga tidak ada ya. Pasal 6 boleh di scroll lagi pelan-pelan teh, biar sambil dibaca oleh teman-teman. Oke, oke. Untuk bab yang ketiga,
hanya seperti itu saja ya. Tidak ada lagi tambahan ataupun pengurangan barangkali bagi setiap fraksi dipersilakan dan juga peninjau ya apabila memang ada yang ingin mau direspon dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Badan Legislasi. Untuk bab 3 sendiri, tadi yang sudah disampaikan perubahan-perubahannya, untuk peninjau barangkali mau memberikan masukan ataupun bertanya kepada DPMBK terkait dengan perubahan ini, dipersilahkan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan nanti saya akan tanyakan kesediaan dari fraksi apakah diperbolehkan atau tidak. Boleh, saya hitung barangkali 1 sampai 5, kiranya tidak ada. Satu. Oke, boleh. Teman-teman fraksi ada dari peninjau angkatan 2025 yang ingin bertanya. Saya tanyakan kepada setiap fraksi apakah diperbolehkan masuk atau tidak. Dari Badan Legislasi, Apa gimana, Pres? dari angkatan 25 mau masuk, boleh. Oh, boleh, boleh. Bas, Badan Aspirasi, BPH, Kominfo. Oke, BURT, Komisi 1, Komisi 2. Boleh, Pres. Oke, baik. Terima kasih kepada Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, eh, saya ingin bertanya yang terkait dalaman kerudung itu apakah diwajibkan atau hanya dianjurkan? Karena tadi di apa namanya di catatannya terlihat diharuskan gitu ya kayak menggunakan, tapi ketika dibacakan itu hanya dianjurkan. Jadi apakah termasuk ada sanksinya jika tidak menggunakan atau bagaimana? Sebelumnya mohon maaf, Terkait dalaman kerudung. tadi di kalimat yang akhir sempat suaranya sempat tidak stabil di saya, mungkin karena sinyal. Boleh diulangi lagi nggak sedikit tadi yang bagian akhirnya, Oh iya. yang bagian apa tuh tadi? Ya, saya ingin bertanya terkait, nah itu dalam menggunakan dalaman berkerudung, itu kan kalimat menggunakan berarti diharuskan ya. Tapi tadi akangnya bilang kayak hanya dianjurkan. Jadi apakah ini dianjurkan atau diharuskan? Kalau dianjurkan kan berarti tidak memakai juga tidak apa. Kalau diharuskan berarti kan memang harus memakai. Jadi Hmm. bagaimana? Oke, kalau memang sudah ada di dalam aturan, sebetulnya konteksnya maka harus gitu ya. Karena aturan itu sifatnya quote on quote memaksa gitu ya. Cuman yang dimaksud dianjurkan ini kita melihat tuh, oh ini bentar sinyalnya nggak stabil. Ya, memang di apa ya oleh kita kan konsultasi dulu ya ke dosen-dosen BK juga, kemudian kepada teman-teman dari angkatan. Waktu itu belum ada angkatan 25 gitu ya, karena masih baru gitu. Jadi memang ya udah gitu di ACC lah gitu. Mau ditanya apakah ada sanksinya? Tentunya kalau nanti di bawah ada ya larangan berat dan larangan ringan. Untuk lebih jelas lagi nanti bakal dibaca juga ya. Cuman kalau yang namanya sudah ada dalam aturan dan itu tidak dilaksanakan, maka itu pasti disebut sebagai pelanggaran gitu sebetulnya. Walaupun untuk lebih eksplisitnya lagi nanti bakal ada gitu larangan ringan dan larangan berat gitu ada nanti di pasal yang bawahnya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada peninjau 25. Mungkin bagi teman-teman yang lain apabila ada yang mau ditanyakan dipersilakan ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tidak ada lagi yang ingin bertanya deh dari peninjau. Barangkali nanti bisa ditanyakan di bab berikutnya. Selanjutnya untuk pengesahan bab 3, dipersilakan kepada setiap badan untuk menyampaikan apakah menyetujui atau tidak. Silakan menggunakan reaction love jika menyetujui. Badan Legislasi, BASPI, BPH, Kominfo, BURT, Komisi 1, Komisi 2. Oke, baik. Dengan ini, bab 3 peraturan berpenampilan saya sahkan sementara. Boleh, silakan dilanjutkan.
Baik, selanjutnya bab 4 mengenai ketentuan berpenampilan. Pasal 7 ya boleh dibaca untuk bagian ini tidak ada perubahan untuk ayat 1 dan 2. Sambil di scroll. Ya, nah ini bagi mahasiswi perempuan atau mahasiswa perempuan ya. Ada perubahan berdasarkan hasil audiensi kemarin. Ternyata memang sepakatnya untuk perempuan yang tidak menggunakan hijab itu rambutnya diikat gitu. Nah, konteks diikat ini tentunya karena memang tidak detail dijelaskan seperti apa, sehingga memang ya sudah yang penting diikat rapi aja gitu ya. Apakah mau diikatnya model apa gitu ya? Kalau saya sendiri kan kurang paham ya karena laki-laki gitu. Mungkin perempuan kan pasti punya stylenya sendiri gitu ya buat mengikat. Cuman pada intinya tujuan dari diikat ini supaya lebih rapi, lebih sopan gitu ya dan tidak mengganggu ketika teman-teman nanti sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas gitu. Kemudian perubahan selanjutnya ada di ayat 3 gitu ya, yang aksesori hanya boleh satu item gitu dan tidak mengganggu dan menarik perhatian orang lain. Ada yang bertanya jam tangan itu sebetulnya aksesori bukan itu ya. Sebetulnya kalau yang aku pahami ya, aksesori itu dia bukan yang sifatnya fungsional gitu ya. Kalau kacamata minus gitu ya atau jam tangan itu kan fungsional. Artinya kalau fungsional ini dia tidak dikategorikan sebagai aksesori yang dimaksud dalam peraturan ini gitu. Yang dimaksud di sini itu bisa jadi berupa gelang, misalkan ya, terus kayak cincin gitu. Nah itu kan jelas itu bukan hal yang fungsional tapi hanya sebagai penambah penampilan aja gitu. Dan itu memang hanya diperbolehkan satu item gitu. Dan ini berdasarkan hasil audiensi kemarin itu sebetulnya ya. Seperti itu. Boleh sambil di scroll teh, punten sedikit demi sedikit. Ya. Nah, kemudian ini ada di ayat 6 ya, sepatu itu harus ya menutupi bagian depan dan belakang. Karena sempat juga ada teguran gitu ya. Kalau ternyata sepatu itu harus yang seperti itu gitu, menutupi bagian depan dan belakang. Kalau nggak menutupi itu katanya bukan sepatu formal. Sehingga memang ini harus dijelaskan juga dalam peraturan supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi terkait hal itu. Boleh dilanjut, Teh. Nah, ini untuk larangan ringan dan larangan berat bagi teman-teman peninjau 25 boleh sambil dibaca juga ya. Tidak ada perubahan sebetulnya, cuman barangkali teman-teman mau baca, dipersilahkan. Dan jangan khawatir nanti peraturan ini juga bakal disosialisasikan kembali kepada teman-teman setelah disahkan ya. Ada larangan berat juga, teman-teman. Ya, ya mungkin untuk bab 4 segitu saja perubahannya. Ditunggu reaksinya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kang Dika dari Badan Legislasi. Baik, teman-teman, saya hitung sampai 5. Barangkali teman-teman peninjau ada yang mau ditanyakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik, cukup. Ada. Boleh dari boleh disesuaikan dulu namanya, baru nanti angkat tangan. Boleh ditunggu Kang siapa ya? Miftah ya tadi. Jadi bertanya Kang. Mohon maaf, Teteh ini memakai HP nggak bisa. Oke, dari angkatan berapa? 25, betul? Atau Iya, angkatan 25 betul. oke, sebentar ya. Teman-teman mungkin biar cepat ya. Tak. Ketika nanti peninjau untuk sebentar, peninjau masuk, apakah diizinkan untuk langsung masuk? Kiranya diizinkan, silakan menggunakan reaction jempol aja. Oke, baik. Terima kasih. Boleh Kang Miftah dipersilakan. Baik, izin bertanya Teteh mengenai rambut.
izin bertanya untuk mengenai rambut sendiri. Kemarin ada satu pembicaraan di grup angkatan 25 untuk yang cewek itu untuk yang tidak berkerudung gimana ketentuannya? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Boleh langsung dijawab balik. Oke, tadi kalau nggak salah pertanyaannya kalau yang nggak berkerudung seperti apa gitu ya? Betul nggak? Tadi agak kurang jelas, mohon maaf ya suaranya. Iya betul karena ada kan kita semua itu Muslim ya Kang. Nah, Ya, ada satu anak itu nggak mau berkerudung dianya. Nah, tapi takut kalau itu mau buka tutup juga takut gitu. hmm. Oke. Baik, aku izin jawab ya. Buat yang non-Muslim ataupun yang tidak menggunakan kerudung, secara eksplisit ada di ayat 2 bagian B, ya, bagi mahasiswa perempuan menggunakan hijab ya tentunya untuk yang Muslim, tapi untuk yang non-Muslim rambut diikat. Untuk ikatnya seperti apa, itu dikembalikan lagi, tapi tujuan dari diikat ini tentunya supaya yang pertama sopan, yang kedua tidak mengganggu proses pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Sudah terjawab belum Kang Miftahul? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dikembalikan lagi kepada Presidium. Oke, baik. Terima kasih. Barangkali hanya diberikan satu kesempatan saja untuk bertanya ya, untuk para peninjau, karena melihat dari waktu yang kita juga mengejar RDPU. Barangkali kita langsung saja untuk pengesahan bab 4. Kiranya teman-teman fraksi menyetujui, silakan menggunakan emot love kembali dari Balik Baspi BPH Kominfo BURT Komisi 1 Komisi 2. Yang lainnya? Maaf, Oke, tapi mau bertanya dulu sebelumnya, apakah diperbolehkan? boleh. Dipersilakan. Berhubung tadi belum dijelaskan secara rinci di peraturan, dan di forum ini juga dihadiri oleh peninjau dari Angkatan 2025, apakah boleh dijelaskan kembali, Kang Dika, jenis kerudung yang tidak diperkenankan dipakai di area kampus? Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas kesempatan. Oke, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, ya begini ya. eh Kalau soal kerudung formal dan tidak formal itu seperti apa, itu yang lebih paham tentunya teman-teman balik yang perempuan ya, atau bahkan dari presidium sendiri. Tapi secara umum, yang paling jelas tergaris bawahi yang dilarang itu yang pertama adalah berbahan kaos. Segala bentuk pakaian, termasuk kerudung yang berbahan kaos, itu dilarang. Kemudian yang kedua adalah berbahan denim ataupun semi denim. Itu semua dilarang gitu ya. Termasuk kerudung. Itu tidak diperbolehkan ada unsur semi denimnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin bisa dijelaskan ya buat jenis-jenis kerudung yang seperti itu tuh yang kayak gimana itu mungkin nanti bisa dijelaskan kembali oleh teman-teman Badan Legislasi atau Presidium gitu ya yang memang lebih paham soal perkerudungan. Cuman bagi saya selaku yang memahami gitu ya peraturan ini yang tidak diperbolehkan itu intinya kaos, berbahan kaos dan denim atau semi denim seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Barangkali cukup ya untuk teman-teman 25 memahami hal ini. Nanti untuk peraturan juga akan kami sosialisasikan kembali setelah peraturannya disahkan. Satu lagi mungkin terkait dengan pengesahan dari Komisi 2, apakah sudah cukup dan menyetujui? Jika cukup, kita sahkan sementara. Sudah cukup menyetujui. Terima kasih, Pres. Oke, baik. Terima kasih. Dengan ini, bab 4 saya sahkan sementara. Baik, selanjutnya bab 5 dipersilakan Badan Legislasi. Baik teman-teman, boleh sambil dibaca ya buat pasal 9 ini singkat saja pada intinya. Perangkat khusus ini awalnya adalah perwakilan setiap kelas perangkatan, tapi ada penambahan karena sebagai bentuk dari tindak lanjut secara aspiratif bahwa ternyata
ada yang menghendaki bahwa perangkat khusus ini bisa juga diterapkan oleh yang non perwakilan tiap kelas perangkatannya gitu, sehingga memang ditambahkan di situ ada redaksi atau merupakan delegasi yang sudah disepakati berdasarkan analisis kebutuhan aspiratif. Untuk periode sekarang direncanakan akan menjadi perangkat khusus itu bukan dari 2 orang dan maksimal 5 orang yang merupakan KMBK dari 5 angkatan ya, tapi untuk periode sekarang, khusus periode sekarang adalah dari pimpinan Hima dan EPM-nya gitu yang menjadi perangkat khusus. Di periode depan apakah bisa berubah kembali sistem perangkat khususnya? Bisa saja gitu ya. Seperti itu sih untuk pasal 9, boleh dilanjut? Ya, untuk pasal 10 juga tidak perubahan. Pasal 11 juga kalau nggak salah nggak ada perubahan, boleh di-scroll. Ya, tidak ada perubahan lagi, hanya itu saja. Terima kasih. Ditunggu responnya. Baik, terima kasih Kang Dika dari Badan Legislasi. Saya tidak akan memberikan kesempatan dulu untuk peninjau, barangkali di akhir saja, biar kita bahas secara keseluruhan terlebih dahulu, berhubung kita mengajar RDPU juga. Bagaimana dari setiap fraksi, apakah menyetujui perubahan bab 5? Jika setuju, silakan menggunakan reaction jempol. Dipersilakan balik BASPI, BPH, Kominfo, BURT, Komisi 1, Komisi 2. Oke, terima kasih atas reactionnya. Mohon untuk tetap aktif dalam forum ini. Dengan ini, bab 5 saya sahkan sementara. Selanjutnya, dipersilakan kepada balik. Ya, kemudian untuk bab yang bukan terakhir ya, bab 6 ya maksud saya tentang sanksi. Boleh di scroll untuk perubahannya, kita langsung saja highlight yang dirubahnya dan sambil dibaca juga ya. Nah, di pasal 12 ini ketika sudah melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan ya, atau 2 bulan setengah mungkin ya, setengah setengah semester itu, dia bakal diberikan surat peringatan yang dikeluarkan langsung oleh dosen kemahasiswaan atau Pak Ibrahim yang tadi menyampaikan perakatannya ya teman-teman. Kemudian di pasal 13 sanksi, ini sanksi untuk larangan berat ya, tadi itu larangan ringan. Kalau untuk yang larangan berat di ayat 3 dijelaskan bahwa jika melakukan larangan lebih dari 3 kali dalam kurun waktu setengah semester juga, maka dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dan pembinaan oleh dosen kemahasiswaan, jadi semacam apa ya, pendampingan gitulah ya dari dosen kemahasiswaan. Kemudian di poin B akan dikenakan denda sebesar 50.000, tapi berdasarkan hasil audiensi kemarin, rasanya 50.000 ini harus ada alternatifnya deh, jangan 50.000 gitu, tapi konsekuensi gitu, konsekuensi yang lain. Entah itu bisa membersihkan toilet, entah itu bisa membersihkan study room, entah itu bisa membersihkan yang lain-lain, atau piket yang lain-lain lah ya. Itu akan ditentukan oleh ketua program studi ya, atau Bunda IPA, teman-teman. Seperti itu untuk bab yang ke-6. Tidak ada lagi perubahannya, hanya itu saja. Ditunggu responnya bagi setiap fraksi. Oke, baik. Terima kasih karena seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk peninjau barangkali bertanya di akhir saja. Bab 6, bagaimana setiap fraksi apakah menyetujui? Balik, BASPI, BPH, Kominfo, BURT, Komisi 1, Komisi 2. Jika setuju, silakan menggunakan emot jempol. Oke, baik. Terima kasih BPH. Yang lain, BURT, Komisi 1, BASPI. Selanjutnya, Komisi 2 bagaimana? Setuju? Balik? Setuju. Oke, baik. Terima kasih karena forum mayoritas setuju dengan ini, bab 6 saya sahkan sementara. Dipersilakan selanjutnya bab 7. Ya, untuk bab ini, bolehlah ini di-scroll aja sambil dibaca teman-teman dan langsung saja diserahkan kembali ke presidium karena tidak ada perubahan apa-apa ya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana bab 7 teman-teman fraksi? Dipersilakan jika kiranya menyetujui menggunakan emot love. Balik, BASPI, BPH, Kominfo, BURT, Komisi 1, Komisi 2. Oke, baik. Terima kasih. Dengan ini, bab 7 saya sahkan sementara. Apakah ada lagi bab selanjutnya atau sudah terakhir? Oke.
Oke, ada lampiran mungkin ya, yang bisa diperlihatkan terlebih dahulu kepada fraksi. Lampiran pertama itu terkait dengan waktu penggunaan pakaian di lingkungan keluarga KMBK FUPI. Jadi bisa dilihat ada jenis pakaian, lalu juga keterangan, barangkali juga bisa dilihat di banner yang ada di lantai 7. Boleh di lampiran kedua. Selain itu, ini juga sebagai rekomendasi dari program studi untuk surat peringatannya diberikan contoh agar nanti 1, 2, 3 tahun ke depan surat peringatannya tidak berbeda-beda. Jadi kami menggunakan format surat peringatan yang bisa dilihat di sini. Jadi kiranya nanti ada yang melanggar, kami akan menggunakan surat peringatan yang sudah tertera di peraturan berpenampilan. Barangkali saya memberikan kesempatan untuk satu orang penanya, mau dari peninjau, dari Hima BK atau yang lainnya. Saya hitung sampai 5 secara keseluruhan, jika tidak akan disahkan secara keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Terima kasih teman-teman peninjau yang telah hadir sampai dengan terakhir lampiran. Dengan ini kita pembacaan SK terlebih dahulu untuk disahkan secara keseluruhan. Boleh Teh Putih di scroll ke atas? Oke, barangkali sebelum saya membacakan SK, ada Kang Rija dan Teh Sita. Mau menanggapi atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Izin saya membacakan surat keputusannya kepada Badan Kominfo. Mohon untuk di screen record terlebih dahulu untuk dokumentasi. Barangkali sudah siap, boleh sampaikan siap atau tidak. Dari Kang Sanleh, Kang Sanleh. Oke, baik. Ya, Terima kasih. Pres. Oke. Terima kasih, Kang Sanleh. Boleh kita pembacaan SK Surat Keputusan nomor 25 garis miring SK garis miring DPM titik BK titik FIP titik UPI garis miring 4 garis miring 2025 lampiran 13 halaman. Peraturan Keluarga Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang berpenampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025. Setelah menimbang A, demi mewujudkan lingkungan KMBK Prodi BKV UPI yang baik dalam penegakan peraturan juga untuk mencapai visi bangsa, B. Diperlukannya penguat identitas mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon pendidikan profesional. C. Terdapat perilaku berpenampilan mahasiswa bimbingan dan konseling yang belum mencerminkan sebagai calon pendidik profesional. Dan D. Diperlukannya pembaharuan produk hukum tentang berpenampilan sebagai koridor dalam menjaga perilaku mahasiswa bimbingan dan konseling dalam berpenampilan. Mengingat anggaran dasar anggaran rumah tangga KMBK Prodi BKV UPI, GBHK KMBK Prodi BKV UPI, SMKO KMBK Prodi BKV UPI memperhatikan kondisi yang ada dan berkembang di program studi bimbingan dan konseling khususnya tentang berpenampilan. Menetapkan peraturan keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang berpenampilan. Ditetapkan di Zoom Meeting pada tanggal 7 September 2025 pukul 14.28 waktu Indonesia Barat, Ketua DPM BKV UPI 2025 atas nama Debi Rajwa Nur Sabrina dengan NIM 22025 menandatangani. Oke, baik. Sebentar ditunggu ya.
Oke, boleh di-scroll dulu ke lembar pengesahan peraturan Teh Putih di yang paling bawah. Oke, baik. Oke, eh, sepertinya untuk ini tidak perlu menggunakan Ketua Hima BK, Teh Putih boleh satu saja. Oke, boleh diketengahkan. Oke, boleh di-scroll ke atas sedikit biar saya bacakan terlebih dahulu. Oke, untuk lembar pengesahannya, saya bacakan lembar pengesahan Peraturan Keluarga Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Peraturan nomor 1 tahun 2019 tentang berpenampilan. Ditetapkan di Zoom Meeting hari Minggu 7 September 2025. Menyetujui Ketua DPMB Kafip UPI atas nama Debi Rojua Nur Sabrina dengan NIM 2202512 menandatangani. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri. Boleh ditutup dulu terkait dengan peraturan berpenampilan, karena tadi juga sudah disahkan secara keseluruhan. Barangkali jika teman-teman bertanya kapan lagi peraturan berpenampilan ini bisa dirubah, silakan untuk nanti kita bahas mungkin ya. Pembahasan bisa dilakukan kapanpun bersama teman-teman DPMBK, tapi untuk pengajuan silakan ajukan di Prolegma tahun depan. Prolegma tahun depan mungkin barangkali bisa dilaksanakan di bulan Mei atau April, Mei, Juni, eh, yakni triwulan satunya DPMBK. Boleh selanjutnya kita lanjut kepada peraturan nomor 2, ada peraturan pengadaran. Ada Teh Arinisa Cahya. Ada Pres, maaf belum bisa on Ah, cam. Oke, baik. Terima kasih. Boleh Teh Arin. Eh, terkait dengan tata caranya sama seperti tadi, Teh Putri boleh di share screen kembali terkait dengan peraturan. Oke. Langsung mungkin ya, karena per bab intinya sebelumnya perkenalkan saya Arinisa dari Badan Legislasi dan untuk di bab satu ini tidak ada, coba boleh di scroll ke bawah Teh Putri, mohon maaf. Nah, oke, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Boleh sambil dibaca ya teman-teman. Oke, ke bawah lagi. Oke, sip. Dan untuk di bab satu ini bisa dilihat kalau misalkan tadi ada beberapa perubahan, salah satunya adalah di definisi dari anggota mula dan anggota madya. Itu menyesuaikan dari perubahan yang ada di ADRT, kemudian ada juga perubahan yang dilakukan pada penyesuaian definisi dan juga diksi penyebutan kaderisasi di tingkat fakultas yang awalnya merupakan Mokaku VIP menjadi pengadaran Kema VIP UPI. Begitu, dan selanjutnya ada juga perubahan di bagian pelaksana eksekusi yang sebelumnya sempat menjadi pertanyaan, sekarang dirubah menjadi Ketua DPMB KVUPI dan atau pihak dari Program Studi Bimbingan dan Konseling yang menangani bidang kemahasiswaan. Mungkin begitu, Teh Dewi, Pres, boleh untuk bab satu. Oke, baik. Terima kasih. Karena kita juga berpacu dengan RDPU pukul 3, jadi saya akan mempersilahkan pertanyaan kepada peninjau ketika nanti di akhir saja ya barangkali. Kepada setiap fraksi dipersilakan untuk memberikan tanggapan apakah menyetujui atau tidak. Silakan dari Badan Aspirasi, BPPH, Kominfo, BURT, Komisi 1, Komisi 2, Balik. Oke, baik. Terima kasih. Bab 1 saya sahkan sementara. Sebelumnya mungkin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Apa mungkin DPM BKVPUPI tidak diberikan waktu untuk bertanya dan lain-lain karena memang pembahasan ini sudah melalui berbagai tahapan
Halo Pres, Punten, mungkin sedang terkendala sinyal ya Presnya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman karena tadi sempat terlempar karena jaringan. Kiranya suara saya apakah sudah ada kembali? Sudah, Fred. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dilanjutkan bab 2 terlebih dahulu. Oke, baik. Dilanjutkan ya ke bab 2. Untuk bab 2 sendiri tidak ada perubahan, hanya di awal menambahkan kata RI nomor gitu. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap inti dari bahasannya gitu. Boleh untuk bab 2 dan untuk pasal bab 2 pasal 2 ya. Dan untuk di pasal 3 sendiri juga sama tidak ada perubahan, maka tetap boleh dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Kiranya bagaimana dari setiap fraksi? Barangkali menyetujui, silakan menggunakan emot ini deh, emot jempol untuk bab 2. Oke, dari BPH, Badan Aspirasi, Kominfo, yang lainnya bagaimana? Komisi 1, Komisi 2, Badan Legislasi, silakan memberikan respon. Oke, balik setuju. Komisi 1, Komisi 2. Oke, terima kasih banyak. Dengan ini, bab 2 saya sahkan sementara. Selanjutnya, dipersilakan. Bab 3. Baik, terima kasih. Untuk bab 3 sendiri yang mencakup pasal 4 dan pasal 5 juga tidak ada perubahan, maka dikembalikan kembali untuk bab 3. Oke, baik. Terima kasih. Dipersilakan kiranya menyetujui terkait dengan seluruh perubahan bab 3. Silakan menggunakan emot love kepada setiap badan dan komisi. Boleh balik BASPI, BPH, Komisi 1, Komisi 2, Kominfo, silakan memberikan tanggapan. Komisi 2 dan Kominfo. Oke, terima kasih. Dengan ini bab 3 saya sahkan sementara. Boleh selanjutnya? Baik, terima kasih banyak. Lanjut ke bab 4, mungkin bisa di-scroll ke bawah. Di mana di bab 4 ini yang menjadi perubahan ada di perangkat pengaderan. Di bagian nomor 1, poin F, di Wakasek Kesiswaan menambahkan mentor spiritual journey dan juga perubahan diksi dari kata medika menjadi medis. Begitu cukup untuk bab 4 dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada setiap fraksi, badan dan komisi dipersilakan menggunakan emot jempol kiranya menyetujui. Badan Aspirasi, Kominfo, Komisi 1, Komisi 2, BPH, silakan memberikan tanggapan. Oke, BURT, BPH, Kominfo, baik. Terima kasih. Dengan ini bab 4 saya sahkan sementara. Boleh selanjutnya bab 5. Oke, baik. Bab 5 bisa dilihat. Yang menjadi perubahan di bab 5 yaitu di jenjang pengaderan, di mana setelah melalui berbagai diskusi, maka didapatkan di pasal 8.2 menambahkan kalau memuaskan merupakan pengaderan jenjang lanjutan. Dan di pasal 9, di sini ada juga memperjelas di mana perubahan dari urutan untuk poin 1, 2, dan 3 itu disesuaikan berdasarkan tingkat kelembagaan, dan di pasal 10 juga dilakukan perubahan
yang awalnya waktu pengadaran dibuat spesifik karena mengingat lapangan eh, yang menyesuaikan di lapangan, maka dirubah juga di waktu pengadaran di pasal 10 begitu. Boleh dilihat dikembalikan untuk bab 5. Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan bab 5, bagaimana setiap badan dan komisi silakan menggunakan emot love jika menyetujui seluruh perubahan. Oke, terima kasih BPH. Selanjutnya, BURT, Badan Legislasi, Komisi 1, BASPI, Komisi 2, Badan Kominfo. Oke, Komisi 2 bagaimana? Sekali lagi, Komisi 2, silakan memberikan reaksi. Oke, terima kasih banyak. Dengan ini, bab 5 saya sahkan sementara. Boleh dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu di bab 6. Di bab 6 sendiri, hanya ada perubahan, yaitu di bagian diksi ya, diksi yang awalnya panitia bersama di poin 1 itu panitia bersama awalnya BEM Rema UPI menjadi panitia bersama Rema UPI karena menyesuaikan juga kondisi di lapangan terhadap pelaksanaan Mokaku dan eh, panitia bersama Rema UPI-nya sendiri. Begitu. Dikembalikan untuk bab 6. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana bab 6? Boleh silakan menggunakan emot love kepada setiap fraksi jika menyetujui. Oke, baik. BPH, BURT, Kominfo, Badan Legislasi, Badan Aspirasi, Komisi 1, Komisi 2, silakan memberikan tanggapan. Komisi 1, Komisi 2, Badan Aspirasi. Oke, terima kasih. Dengan ini bab 6 saya sahkan. Sementara. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjutkan ke bab 7 untuk hak dan kewajiban panitia pengadilan. Ini ditambahkan beberapa nomor di bawahnya. Itu di eh, poin di hak juga ada penambahan. Lalu di bagian ke bawah boleh di-scroll, di kewajiban juga ada penambahan. Dan itu menyesuaikan dari peraturan yang ada di BMK Mafib UPI. Begitu. Dikembalikan untuk bab 6. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan bab 6, bagaimana setiap fraksi dipersilakan menggunakan emot jempol kiranya teman-teman menyetujui perubahan ini. Komisi 1, Badan Aspirasi, oke, BPH, Badan Kominfo, balik. Komisi 2 dipersilakan. Bagaimana, apakah menyetujui? Komisi 2, oke, terima kasih banyak. Dengan ini bab 6 saya sahkan sementara. Selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk bab 7. Bab berapa itu? 7 apa 8, Pres? Maaf. Boleh di-scroll terlebih dahulu ke atas? Atau barangkali saya yang salah mensahkan, saya ulangi. Tadi hak dan kewajiban sudah disampaikan, Kak Arin? Sudah. Sudah. Oke, baik. Saya ulang ya, terkait dengan bab 7 ini, bagaimana setiap badan dan komisi silakan menggunakan emot love kiranya menyetujui. Oke, baik. Terima kasih. Dengan ini bab 7 saya sahkan sementara. Boleh dipersilakan bab 8. Oke, terima kasih. Untuk bab 8 sendiri ada perubahan di bagian peserta yang awalnya ada 2 poin karena menyesuaikan tadi. Di mana ada perubahan mengenai jenjang pengadaran, maka peserta untuk bab 8 ini ada juga perubahan gitu. Boleh dilihat diksinya, dikembalikan untuk bab 8. Sebentar, saya coba ganti device. Oke, baik. Terima kasih untuk bab 8. Bagaimana tanggapan setiap fraksi? Silakan menggunakan emot jempol kiranya menyetujui. Oke. Oke, Badan Legislasi, BURT, Komisi 1, Komisi 2. Komisi 1, Komisi 2.
Oke, baik. Terima kasih. Dengan ini bab 8 saya sahkan sementara. Silakan dilanjutkan ke bab 9. Oke, terima kasih. Untuk bab 9 sendiri boleh di-scroll ke bawah. Untuk hak dan kewajiban peserta pengaderan, itu ada penambahan juga untuk haknya ada di poin 5, pun di kewajiban pesertanya juga itu menyesuaikan dari peraturan yang berada peraturan pengaderan BMK Mafib UPI. Begitu dikembalikan untuk pasal 9 bab 9. Oke, baik. Terima kasih untuk bab 9. Bagaimana setiap fraksi silakan menggunakan reaction love jika menyetujui. Pada setiap badan dan komisi. Oke, BPH. Oke, Komisi 2. Oke, terima kasih. Dengan ini bab 9 saya sahkan sementara. Boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih banyak. Untuk bab 10 itu materi tidak ada perubahan karena masih relevan, dikembalikan untuk bab 10. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya bab 10, bagaimana setiap badan dan komisi silakan menggunakan emot jempol jika menyetujui perubahan ini. Oke, baik. Terima kasih. Bab 10 saya sahkan sementara. Baik, dipersilahkan. Baik, boleh di-scroll ke bawah untuk bab 11. Untuk bab 11 sendiri terkait larangan pelanggaran sanksi pelanggaran eksekusi itu ada penambahan juga, penambahan 3 poin ya, 4, 5, dan 6 boleh dilihat itu juga sama menyesuaikan peraturan pengadilan dari BMK Mafib UPI. Dan untuk ke bawahnya lagi boleh di-scroll ya. Oke, baik ke bawah lagi. Sip, untuk di bagian atas ya, di bagian ini juga di pelaksanaan eksekusi itu disesuaikan sama pasal-pasal sebelumnya di mana ada perubahan pada penitia pelaksana begitu. Pelaksana eksekusi begitu. Terima kasih. Oke, Dikembali. baik. Terima kasih. Bagaimana untuk bab 11? Silakan menggunakan emot jempol kiranya teman-teman badan dan komisi menyetujui bab 11. Oke, baru balik saja. BURT yang lainnya, badan dan komisi ada 7. Baik, Kominfo, Komisi 2, Komisi 1, BPH. Oke, BPH. Baik, terima kasih. Dengan ini bab 11 saya sahkan sementara. Boleh selanjutnya bab 12? Baik, terima kasih banyak. Untuk bab 12 sendiri tidak ada perubahan, hanya penambahan diksi yang awalnya berasal titik 2 jadi berasal dari titik 2 ke bawahnya tetap sama. Dikembalikan untuk bab selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih untuk bab 12. Bagaimana setiap badan dan komisi silakan menggunakan reaction love kiranya menyetujui. Oke, terima kasih. Komisi 2, BPH, BASPI, Komisi 1, Badan Kominfo. Balik dipersilakan bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Dengan ini bab 12 saya sahkan sementara. Boleh dilanjutkan? Oke, terima kasih. Dilanjutkan ke bab 13 di bagian kegiatan persamaan. Itu tidak ada perubahan, hanya sempat mengalami beberapa diskusi, tetapi tetap sama intinya di diksi dari poin 1 sampai 5. Dikembalikan untuk bab. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana untuk bab 13? Apakah disetujui oleh badan dan komisi? Silakan menggunakan emot jempol kiranya menyetujui. Oke, balik BASPI, BURT, BPH, Kominfo, Komisi 1, Komisi 2, bagaimana? Apakah menyetujui? Komisi 1, Komisi 2. Baik, dengan ini bab, boleh di scroll ke atas, takut saya salah membaca bab 13 ya? Untuk bab 13 saya sahkan sementara. Boleh selanjutnya? Baik, dilanjutkan ke bab 14, di mana di ketentuan peralihan ke bawah sampai pasal 26 itu tidak ada perubahan, tetap sama, maka dikembalikan untuk bab 14. Oke, mohon maaf, mungkin saya yang menambahkan, dikarenakan saya yang merubah juga di tentang ketentuan peralihan, itu hanya ada perubahan terkait dengan peraturan nomor 1 tahun 2022. Tadinya hanya nomor 1 tahun 2017, jadi menyesuaikan peraturan yang paling dulunya yang mana. Hanya itu perubahannya. Barangkali badan dan komisi yang lain, bagaimana? Apakah menyetujui? Kiranya menyetujui, silakan menggunakan emot love. Oke, yang lainnya silakan
Komisi 1, Komisi 2, Baspi. Baik. Terima kasih, dengan ini bab 14 saya sahkan sementara. Boleh selanjutnya bab 15. Oke, terima kasih sebelumnya penambahan di bab sebelumnya. Untuk bab selanjutnya di bagian penutup dan sampai akhir juga tidak ada perubahan, maka dikembalikan untuk bab penutup selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana badan dan komisi ini untuk bab terakhir? Silakan memberikan reaction jempol kiranya menyetujui seluruh perubahan. Oke, Baspi Balai Kominfo Komisi 1 BPH, Komisi 2. Oke, baik. Terima kasih, dengan ini bab 15 saya sahkan sementara. Boleh di-scroll ke bawah apakah ada lagi atau tidak? Oke, saya membuka kesempatan untuk para peninjau. Barangkali sebelum saya akan mensahkan secara keseluruhan, adakah yang mau bertanya terkait dengan peraturan pengadilan? Saya berikan waktu 5 detik barangkali ya. Silakan menggunakan fitur raise hand-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Terima kasih karena tidak ada. Karena peraturan pengadilan juga berhubungan dengan PSDO dan juga Hima BK. Dari PSDO ada hadir di sini. Untuk dari PSDO di waktu sama aku aja teh. Oke, baik. Mungkin mau minta prakata dulu dari PSDO-nya. Dipersilakan karena peraturan pengadilan untuk pelaksanaan pengadilan tahun ini. Maaf saya untuk prakata yang pengesahan ini. Ya, boleh. Mungkin teman-teman mau mengucapkan sesuatu terkait dengan peraturan ini dan kenapa teman-teman mengharuskan peraturan ini dirubah gitu. Oke, sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Boleh diwakili oleh ketua himanya saja barangkali. Adakah tambahan atau masukan dan prakatanya? Halo, tes tes. Apakah masuk teh? Suaranya sangat kecil sekali, Kang Rija. Boleh didekatkan? Halo, tes. Masih kecil deh. Boleh saya tanya mungkin ke Teh Yohana, kiranya suaranya terdengar atau tidak? Tidak terdengar. Oke, boleh diperbaiki mungkin device-nya atau berganti device terlebih dahulu? Atau cukup dari teman-teman Hima, silakan menggunakan fitur chat. Jika cukup, kita lanjutkan ke pengesahan peraturan. Oke, bagaimana teman-teman, ada teman-teman PSDO? Kiranya cukup, kita langsung masuk ke pengesahan peraturan. Boleh menggunakan fitur chat saja, kiranya tidak bisa on mic. Oke, baik. Terima kasih banyak dari teman-teman Hima. Oke, Kang Rija sebetulnya bertanya karena dari angkatan 2021 tadi juga sudah disampaikan bahwa seluruh peninjau itu dapat langsung masuk karena kami terbuka terkait dengan masukan ini. Mungkin barangkali boleh dijelaskan oleh Arin secara umum saja karena tadi sudah disampaikan seluruh perubahan dan apa saja yang dirubah pada peraturan pengadilan ini, dan barangkali untuk jelasnya bisa di luar forum ini. Boleh Teh Arinisa menjawab dari fraksi 2021. Oh, mohon maaf, peninjau 2021. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dijawab singkat untuk jawaban dari fraksi 2021. Untuk inti dari perubahan pada peraturan pengadilan ini, yang pertama itu
ada pada bagian dari penyesuaian definisi anggota mula dan madya, itu menyesuaikan juga peraturan konstitusi dari BK FIP UPI sendiri. Lalu ada juga perubahan pada jenjang pengaderan, itu cukup signifikan ke bawah karena menyesuaikan juga yang lainnya, yaitu dari tingkat dasar, lanjutan, menengah, dan lanjutan itu jadinya disesuaikan sesuai tingkatan kelembagaan. Dan yang selanjutnya itu ada pada bagian hak-hak dan kewajiban bagi peserta, juga ada ini ya, larangan itu menyesuaikan dari peraturan pengaderan di BMK Mafib sendiri juga. Dan selanjutnya ada bagian di perangkat pengkaderan gitu. Di perangkat pengaderan ini ada penambahan pada naungan Wakasek Kesiswaan, menambahkan mentor spiritual journey. Dan selanjutnya ada sanksi pelaksana eksekusi, yaitu dari Ketua DPM BK UPI dan juga dari dosen kemahasiswaan. Selebihnya hanya ada perubahan, penambahan diksi, dan juga penyesuaian gitu dari peraturan-peraturan yang berlaku sekarang. Begitu, mungkin singkat. Oke, baik. Sebelum masuk kepada pengesahan, barangkali dari Angkatan 21 mau memberikan lagi tanggapan dari jawaban Teh Arin. Bagaimana Kang Yuda? Apakah sudah cukup terjawab? Oke, baik. Terima kasih banyak. Kang Rija, apakah device-nya sudah bisa nyala untuk on mic-nya? Boleh dicoba terlebih dahulu karena pengesahan ini SK bersama. Kang Rija, boleh di-scroll terlebih dahulu ke atas saja, Teh Putih. Oke. Sambil menunggu, barangkali Kang Rija, apakah sudah bisa on mic dan dapat dicoba dulu karena ini merupakan SK bersama dan harus disepakati bersama. Boleh dibantu mungkin Teh Safa, kiranya bersama Kang Rija. Oke, baik. Perlu waktu barangkali teman-teman fraksi dikarenakan dalam rapat tidak boleh ada kekosongan. Dan untuk mempersiapkan semuanya juga, barangkali kita skorsing terlebih dahulu. Silakan mengajukan skorsing. Barangkali 3-5 menit cukup. Fleksibel saja agar nanti bisa langsung dimulai. Ada yang mau mengajukan skorsing terlebih dahulu? Oleh Pres dari BPH mengajukan skorsing 3 menit fleksibel. Oke, baik. Terima kasih dari BPH mengajukan skorsing 3 menit fleksibel sampai dengan 14, oh no, mohon maaf, 15.03 barangkali ya. Bagaimana dari badan dan komisi yang lain, BPH, Balik, BASPI, BURT, Komisi 1, Komisi 2. Dengan ini skorsing 1 kali Sepakat, 3 Pres. menit fleksibel, saya buka. Oke, sampai pukul 15.03, tapi barangkali Kang Reja sudah siap, silahkan untuk on mic saja untuk mencoba. Mau minta tolong juga untuk badan Kominfo untuk bersiap nanti share screen record lagi dan juga untuk Teh Putih barangkali dipersiapkan terlebih dahulu tanda tangan Kang Rija dan tanda tangan saya sendiri. Terima kasih. Ah iya, sambil menunggu karena ada waktu 3 menit untuk berdiskusi, ada teman-teman ada kepala sekolahnya juga, ada Safa. Dikarenakan RDPU itu harus mulai pukul 15.00, sedangkan peraturan ini ada satu peraturan lagi, sebetulnya pemilu, perubahan peraturannya tidak banyak, hanya babnya yang banyak. Barangkali nanti kita bisa rubah terkait dengan tata cara pembahasan dan pengesahannya. Tapi kiranya teman-teman mau membuka RDPU lebih cepat, kita pengesahannya akan dibesok harikan atau mungkin di hari-hari berikutnya. Gimana dari kepala sekolah? Eh, karena kita juga masih menunggu ya Teh untuk kelengkapan dari panitia untuk RDPU, mangga boleh dilanjutkan dulu untuk pembahasan mengenai pemilunya.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin mohon bantuannya untuk badan aspirasi. Barangkali kita punya grup bersama RDPU disampaikan bahwa RDPU-nya akan mundur berhubung dari teman-teman panitia juga masih menunggu pun juga kita akan menyelesaikan peraturan pemilu. Untuk teman-teman badan dan komisi mohon nanti kita ganti terkait dengan tata cara pembahasan dan pengesahannya bisa dibacakan terkait perubahannya saja lalu nanti kita sahkan secara keseluruhan jadi tidak per bab agar waktunya lebih cepat. Oke, baik ada 2 menit lagi sebelum kita pembacaan SK boleh istirahat terlebih dahulu. Baik, dikarenakan sudah pukul 15.03, dengan ini skorsing 1 kali 3 menit saya buka. Baik, bagaimana Kang Rija? Apakah sudah siap atau membutuhkan waktu kembali? Kang Rija, boleh dicoba tes suaranya? Boleh Kang Rija sekali lagi dites suaranya, kiranya masih butuh waktu kita mengajukan skorsing lagi, karena persidangan tidak boleh kosong. Udah masuk tes. Oke, suaranya masih kecil, barangkali bisa ganti device. Tadi menggunakan device-nya Teh Safa yang jauh lebih terdengar. Halo, tes. Udah terdengar, Pres? Sudah. Baik, langsung dibacakan saja ya Kang Rija. Tadi juga dari Himas sudah cukup dan menyatakan seluruh peraturan ini diterima karena berdasarkan pengajuan di Prolima juga. Baik, Kang Sanle, apakah kiranya sudah siap untuk screen record? Boleh kiranya sudah siap untuk on mic? Siap, Pres. Oke, terima kasih. Teh Putih mohon bantuannya untuk digulirkan ke bawah ya ketika saya membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 26 garis miring SK bersama garis miring DPM titik PK titik VIP titik UPI garis miring 4 garis miring 2025 lampiran 12 halaman tentang penetapan peraturan keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025 setelah menimbang A. Demi mewujudkan lingkungan KMBK Prodi BKFIP UPI yang baik dalam penegakan peraturan juga mencapai visi bangsa. B. Pengembangan kemampuan dan kualitas KMBK dalam bidang akademik maupun
organisasi. C. Diperlukannya pembaharuan produk hukum tentang kaderisasi sebagai peraturan yang mengatur keberjalanan kaderisasi. Dan D. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, B, C, perlu memperbaharui peraturan pengadilan di lingkungan KMBK. Mengingat Undang-Undang Kema UPI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengadilan, 2. Undang-Undang Kema VIP Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengadilan, 3. ADART KMBK Prodi BK VIP UPI memperhatikan kondisi yang ada dan berkembang di program studi bimbingan dan konseling khususnya tentang pengadilan. Menetapkan penetapan peraturan keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengadilan. Ditetapkan di Zoom meeting pada tanggal 7 September 2025 pukul 15.06 waktu Indonesia Barat atas nama Ketua DPM BKFIP UPI, Debi Rajuan Nur Sabrina dengan NIM 2202512 menandatangani. Boleh dipersilakan Kang Rica. Ya, terima kasih Teh. Untuk selanjutnya atas nama Ketua Hima BKF UPI periode 2025 Muhammad Rizana Tandriana dengan NIM 2307410 menandatangani. Baik, terima kasih karena SK sudah dibacakan pun tanda tangan sudah dibubuhkan. Dengan ini SK saya sahkan. Boleh lanjut ke lembar pengesahan yang paling bawah. Oke, baik. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembar pengesahan Peraturan Keluarga Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan KMBK Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengadilan. Ditetapkan di Zoom Meeting hari Minggu tanggal 7 September 2025 menyetujui Ketua DPM BKFIP UPI atas nama Debi Rojuan Nur Sabrina dengan NIM 2202512 menandatangani. Dipersilakan Kang Rija. Kang Rija, apakah masih hadir di forum? Oke, masih ada Mas? Oke. Udah yang ini. Jadi Oke, tes. Oke, untuk selanjutnya atas nama Ketua Hima BKF UPI periode 2025 Muhammad Riza Rantantriana dengan NIM 2307410 menandatangani. Baik, terima kasih karena SK juga sudah dibacakan dan disahkan. Lembar pengesahan juga sudah disahkan. Barangkali kita lanjut saja ke peraturan berikutnya, yakni peraturan pemilu. Boleh dibuka Teh Putri? Dan dari Badan Legislasi mungkin ada Teh Kansa. Teh Kansanya sudah hadir. Hadir, Pres. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar ya. Dikarenakan sedang azan, apakah mau skorsing terlebih dahulu atau kita lanjutkan? Bagaimana setiap fraksi ada yang mau mengajukan skorsing atau kita lanjutkan saja? Maaf, skorsing untuk apa, Pres? Untuk azan, mau Oh, skorsing atau dilanjutkan saja? mungkin boleh dilanjutkan aja deh. Ya, Pres. Apa, gimana? Terserah deh, fraksi yang lain. Maaf, Pres. Oke, dari Komisi 2 dilanjutkan saja. Dari fraksi yang lain bagaimana? Mau skorsing atau tidak? Oke, baik, dilanjutkan saja. Barangkali sambil menunggu saja ya. Dari Teh Putri boleh share screen peraturan pemilu. Oke, dari Teh Putri, apakah butuh waktu skorsing, Teh? Kiranya butuh waktu, boleh disampaikan berapa menit? Komisi 2, 1 kali 3 menit ya, Pres, boleh? 1 kali 3 menit. 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 1
Oke, baik. Terima kasih. Skorsing 1 kali 3 menit. Bagaimana setiap fraksi yang lain? Badan dan komisi silakan menggunakan fitur jempol kiranya menyetujui. Baik. Baik, terima kasih. 1 kali 3 menit. Skorsing sampai pukul 15.14 saya buka. Baik, sambil menunggu barangkali teman-teman badan dan komisi. Setelah ini, dikarenakan kita mau RDPU, mohon teman-teman mengajukan terkait dengan pembahasan dan pengesahannya. Bisa hanya dibahas terkait dengan peraturan yang dirubahnya saja, lalu nanti disahkan secara keseluruhan saja. Oke. Baik, dari Teh Putri sendiri sudah hadir. Dengan ini skorsing 1 kali 3 menit, saya cabut. Boleh, Teh Kansa sudah hadir? Hadir, Pres. Oke, karena Teh Kansa sudah hadir, saya mempersilakan kiranya ada yang mau mengajukan terkait dengan tata cara perubahan pembahasan dan pengesahan. Boleh, Pres, dari BPH mengajukan tata cara pembahasannya dibacakan peraturan yang diubah saja dan disahkan secara keseluruhan. Oke, baik. Terima kasih dari BPH mengajukan pembahasannya hanya terkait dengan perubahan dan disahkan secara keseluruhan. Bagaimana setiap badan dan komisi? Saya bertanya ke Badan Legislasi, Badan Aspirasi, Komisi 1, Komisi 2, Badan Kominfo. Oke, baru Badan Legislasi yang memberikan suara. Silakan yang lainnya. Oke, BURT, terima kasih. Badan Aspirasi, Komisi 1, Komisi 2, Kominfo. Oke, baik. Terima kasih dengan ini terdapat perubahan tata cara pembahasan dan pengesahan sesuai yang disampaikan oleh BPH, yakni hanya dibacakan perubahannya saja dan disahkan secara keseluruhan, saya sahkan. Dipersilakan kepada Kansa. Baik, terima kasih Pres atas kesempatannya. Teh Putih mau tolong langsung di-scroll aja di bab 1 ayat 7. Oke, untuk di ayat 7, 8, dan 9 di bab 1 ini ada penyesuaian untuk ketua KPU, DPPU, dan MPU itu dipilih di pleno DPMBK karena di tahun-tahun sebelumnya itu untuk ketua KPU, DPPU, dan MPU itu dipilih dan disahkan di Mumas. Selanjutnya boleh tolong di-scroll lagi. Mau langsung ke bab 7. Bab 7 pasal 9. Oke, di bab 7 pasal 9 ini mengenai keanggotaan KPU. Dimulai dari pengangkatan KPU yang akan dibuka oleh Ketua DPM, lalu disahkan di pleno, dan setelah disahkan Ketua KPU akan membuka perekrutan anggota KPU untuk KMBK. Selanjutnya boleh di-scroll lagi ke bab 8 di pasal 12. Oke, untuk di eh, bab 8 pasal 12 ini mengenai keanggotaan DPPU. Masih sama seperti sebelumnya, dimulai dari pengangkatan ketua DPPU yang nanti akan dibuka oleh ketua DPM lalu disahkan di pleno, dan setelah disahkan ketua DPPU akan membuka perekrutan anggota DPPU untuk KMBK. Selanjutnya mau di-scroll lagi ke bab 9 pasal 15.
Oke, untuk di bab 9 pasal 15 ini mengenai keanggotaan MPU. Dimulai dari pengangkatan ketua MPU, lalu disahkan di pleno DPMBK, dan setelah disahkan, ketua MPU akan membuka perekrutan anggota untuk KMBK. Selanjutnya, mau tolong di-scroll lagi Teh Putih ke bab 13, pasal 24. Ini tolong di-scroll lagi. Stop. Nah, di bab 13 pasal 24 ini, di ayat 5 memperjelas jika paslon yang mendaftar masih kurang dari minimal, yaitu 2 setelah dibuka RDPU, maka akan dilanjutkan dengan melawan kota kosong. Selanjutnya di ayat 6 dan 7 ini memperjelas jika kota kosong yang menang, maka akan diadakan pemungutan suara ulang. Dan apabila setelah melakukan pemungutan suara ulang masih kota kosong yang menang, maka akan dibuka RDPU. Selanjutnya, mau tolong di-scroll lagi ke bab 16, pasal 28. Oke, di bab 16 ini ada penambahan sumber dana kampanye, yaitu dari iuran kemahasiswaan yang nanti besarannya akan ditentukan oleh KPU. Dan tolong di-scroll sedikit ke ayat 3. Ini ada penambahan rapat pembagian besaran dana kampanye akan diselenggarakan oleh KPU dan dihadiri oleh DPPU serta MPU. Selanjutnya, mau tolong di-scroll lagi ke bab 19, pasal 31. Ini di ayat 7 eh, memperjelas jika pemilih kurang dari 80%, maka akan dibuka RDPU. Selanjutnya mau di-scroll lagi ke bab 20. Ya, di sini sebelumnya di ayat 2 ini sebelumnya tuh ada satu ayat lagi tentang pasangan calon dengan suara lebih dari 30% ditetapkan sebagai pasangan calon eh, pasangan calon terpilih. Nah, ayat ini tuh dihapus karena ada kesalahan diksi, maka dari itu langsung dilanjutkan ke ayat 2, yaitu apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dipilih kembali oleh pemilih secara langsung. Mungkin segitu aja, Pres, untuk peraturan pemilu perubahannya dikembalikan ke Presidium. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya sahkan, barangkali saya memberikan kesempatan kepada setiap peninjau yang hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan, mungkin kiranya pertanyaan, karena untuk ajuan usulan mungkin bisa diajukan di tahun depan. Barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu, saya hitung sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Semua peraturan yang ada dan disahkan akan kami up atau upload di link ID DPMB KVUPI. Jadi teman-teman bisa cek di sana, pun juga nanti di Instagram, dan juga ada sosialisasi peraturan. Jadi harapannya setelah ini teman-teman akan lebih paham terkait dengan perubahan peraturan yang kita lakukan. Barangkali karena tadi langsung pengesahan secara keseluruhan, bagaimana Badan dan Komisi apakah menyetujui secara keseluruhan peraturan ini? Silakan memberikan reaction jempol kiranya menyetujui. Oke, Badan dan Kominfo menyetujui. Badan Legislasi, Badan Aspirasi, BURT, Komisi 1, Komisi 2 bagaimana? Oke, baik. Dengan ini peraturan pemilu saya sahkan sementara. Kita lanjut ke pembacaan SK dari Kang Rija terlebih dahulu barangkali. Sebelum pembacaan SK ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Atau peraturan pemilu ini cukup untuk nanti meneruskan ada penerus dari Kang Rija dan Teh Sita? Kang Rija apakah hadir di forum?
Oke, baik. Sekali lagi saya tanya apakah Kang Rijanya ada hadir di forum karena ini juga sama SK bersama, jadi perlu Kang Rija untuk mengesahkan. Mau juga memberikan tanggapan apakah ini diterima oleh teman-teman HIMA secara keseluruhan sebelum kita pembacaan surat keputusan. Ya, gimana, Pres? Oke, bagaimana Kang ada tanggapan secara keseluruhan atau dari teman-teman HIMA merasa cukup dengan perubahan ini? Kalau misalkan dari Hima, karena sebelumnya sudah bahas bareng-bareng juga terkait dengan peraturan yang satu ini, jadi dari kita aman, Pres, sudah cukup. Oke, baik. Mohon untuk tidak kemana-mana dulu ya, karena kita mau pembacaan surat keputusan. Boleh, Kang Sanleh kiranya sudah siap untuk screen record? Siap, Pres. Oke, terima kasih. Teh Putih juga mohon bantuannya untuk digulirkan ketika saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 27 garis miring SK bersama garis miring DPM titik BK titik FIP titik UPI garis miring 4 garis miring 2025 lampiran 23 halaman tentang penetapan peraturan keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan pertama peraturan nomor 1 tahun 2024 tentang pemilihan umum ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025 setelah menimbang A. Demi mewujudkan lingkungan KMBK Prodi BKV UPI yang baik dalam penegakan peraturan, juga untuk mencapai visi bangsa. B. Diperlukannya pembaharuan peraturan untuk terlaksananya kegiatan pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua Himma BKV UPI. Mengingat satu Anggaran dasar anggaran rumah tangga KMBK Prodi BKV UPI. Dua, Peraturan Keluarga Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Nomor 3, Peraturan Keluarga Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Boleh selanjutnya? Memperhatikan kondisi yang ada dan berkembang di program studi bimbingan dan konseling khususnya tentang teknis pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling, menetapkan penetapan peraturan keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan pertama peraturan nomor 1 tahun 2024 tentang pemilihan umum ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling ditetapkan di Zoom meeting pada tanggal 7 September 2025 pukul 15.23 waktu Indonesia Barat. Ketua DPM BKFIP UPI atas nama Debi Rojua Nur Sabrina dengan NIM 2202512 menandatangani. Dipersilakan Kang Kerja. Oke, untuk selanjutnya atas nama Ketua Himma BKV UPI periode 2025 Muhammad Rizana Tandriana dengan NIM 2307410 menandatangani. Oke, baik. Terima kasih karena SK sudah dibacakan dan tanda tangan sudah dibubuhkan. Dengan ini SK saya sahkan. Boleh selanjutnya ke lembar pengesahan. Boleh di-scroll ke atas sedikit. Baik, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim lembar pengesahan Peraturan Keluarga Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan pertama Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Ditetapkan di Zoom Meeting hari Minggu tanggal 7 September 2025 menyetujui Ketua DPM BKFIP UPI atas nama Debi Rojua Nur Sabrina dengan NIM 2202512 menandatangani. Dipersilakan, Kang. Oke, untuk selanjutnya atas nama Ketua Himma BKV periode 2025 Muhammad Rizana Tandriana dengan NIM 23074
Oke, baik. Terima kasih karena lembar pengesahan juga sudah terlihat, sudah diisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengesahan peraturan, tiga peraturan DPMBK FIP UPI terkait KMBK FIP UPI, mohon maaf, terkait dengan peraturan berpenampilan, pemilu dan juga pengadaran telah selesai kita laksanakan. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peninjau Hima BK DPMBK FIP UPI yang sudah hadir. Eh, menu- Berkenan untuk melihat mungkin ya secara langsung bagaimana pengesahan ini dan juga nantinya akan merasakan bagaimana setiap perubahan. Barangkali saya memberikan kesempatan kepada Badan Legislasi untuk memberikan prakatanya karena ini merupakan salah satu program kerja Badan Legislasi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Presidium. Mungkin diwakili oleh saya. Oke. Baik, terima kasih kepada semuanya fraksi 2000, maaf maksud saya fraksi Balik, Komisi 1, 2, BASPI, BURT, dan juga BPH, Kominfo. Kemudian bagi setiap peninjau yang sekarang hadir dari 25, 24, 23, 22, bahkan 21, terima kasih telah menyaksikan proses pengesahan ini, yang mana ini merupakan proses yang panjang, tidak sebentar, tidak 1 bulan, 2 bulan. Kita sudah merencanakan ini sejak awal periode kepengurusan, dan cukup bangga bagi teman-teman semua yang terlibat dalam proses diskusi, musyawarah, maupun audiensi selama beberapa bulan ini, sehingga pada akhirnya peraturan ini diharapkan menjadi penyempurna gitu ya bagi nanti kegiatan-kegiatan KMBK, sehingga memang lebih tertata gitu. Dan tidak menutup diskusi sampai di sini bagi teman-teman, terutama yang 25 yang masih baru, dipersilakan juga apabila memang ingin berdiskusi kembali mengenai peraturan-peraturan, karena nanti juga di tahun selanjutnya teman-teman 25 lah yang akan meneruskan periode kepengurusan organisasi di lingkungan KMBK. Demikian yang bisa Badan Legislasi sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan lupa ya, aku belum memperkenalkan diri. Aku Dikarain Batara selaku Ketua Badan Legislasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Barangkali dari teman-teman Hima mau menyampaikan sesuatu. Dari Kang Rija atau dari Hima BK, adakah yang mau menyampaikan katanya sebelum ditutup pengesahan peraturan ini? Oke, sebelumnya terima kasih buat TDB atas undangan untuk forumnya untuk membahas barang-barang terkait dengan pengesahan peraturan. Dan juga makasih buat teman-teman dari DPM, khususnya untuk teman-teman dari Badan Legislasi yang sudah banyak mengkaji untuk peraturan-peraturan di lingkungan KBK yang sekarang beberapa disahkan gitu ya terkait dengan peraturan pakaian, terus dari pengadaran juga dari peraturan memang perlu untuk sama-sama dijunjung tinggi gitu. Apalagi terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah disahkan di forum ini. Barangkali untuk teman-teman yang menghadiri forum ini untuk 2025 khususnya ya teman-teman dari 2025 bisa untuk nanti dipahami bersama dan diteruskan ke teman-teman lainnya gitu. Karena kan istilahnya dari yang mengikuti forum kali ini nggak keseluruhan gitu ya. Jadi dari keterwakilan yang ikut sekarang, jadi sama-sama untuk di share juga sama istilahnya di pahami bareng-bareng gitu untuk satu angkatan pun juga untuk nanti teman-teman dari DPM mungkin untuk pengesahan dari peraturan ini harapannya bisa untuk disebarluaskan ke teman-teman angkatan khususnya untuk teman-teman angkatan aktif di kita gitu yang istilahnya banyak berkegiatan di lingkungan kampus juga dan untuk selanjutnya barangkali untuk teman-teman dokumen juga mungkin ini sedikit ini ya sedikit jadi hal yang baru gitu untuk teman-teman mengikuti persidangan di lingkungan kampus gitu ya apalagi di lingkungan BK gitu jadi untuk gambaran di kita sendiri khususnya untuk pengesahan suatu hal terus untuk ketetapan suatu hal yang istilahnya perlu untuk dibahas berbarengan itu kita terbiasa dalam forum sidang gitu jadi teman-teman kedepannya
jangan kaget ya kalau misalkan istilahnya ada satu ketetapan atau satu peraturan gitu ya yang istilahnya mengundang banyak forum dan sistem untuk forumnya itu sistem sidang gitu. Karena kita selaku mahasiswa menjunjung tinggi yang namanya eh, istilahnya apa ya keabsahan dalam satu peraturan itu diambil dalam forum ini forum sidang gitu agar lebih legal saja. Dari aku mungkin cukup. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, pun juga terima kasih untuk TDB juga beserta jajarannya yang sudah mengadakan pertemuan ini. Sehat-sehat untuk semuanya. Terima kasih. Dikembalikan lagi ke TDB. Oke, baik. Terima kasih Kang Rija mewakili Hima BK selaku Ketua Hima BK 2025. Barangkali cukup ya teman-teman. Kita lebih berkenalan lebih lanjut barangkali di forum perkuliahan. Teman-teman DPMBK juga sangat terbuka untuk teman-teman ingin berdiskusi terkait dengan peraturan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan selain itu mohon untuk mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum teman-teman keluar. Ketika saya menutup forum ini, mohon untuk teman-teman peninjau angkatan 2025 dapat keluar dari forum ini. Dan jika kiranya teman-teman tidak sedang hadir di sini, kami mohon izin untuk mengeluarkan teman-teman dari forum ini karena RDPU akan kita mulai. Baik, dengan ini dan dengan bangga juga ya, setelah 3 pengesahan peraturan, saya tutup rapat pleno DPRBK FIPUPI ke-15 dengan 3 kali ketukan palu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin 1 menit saya tunggu. Saya hitung kali ya sampai 10. Barangkali teman-teman ada yang mau on cam. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, teman-teman yang masih mau menyesuaikan untuk on cam silahkan. Tapi kita coba langsung di screenshot saja karena berhubung kita akan DPU. Boleh, adakah yang bisa membantu saya untuk men-screenshot? Boleh press dari saya. Jadi, Oke, ada 3 slide di saya. Slide pertama terlebih dahulu, 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Angkatan 2025. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat ya teman-teman. Mohon untuk mengisi link absensi dan mohon untuk keluar dari forum ini. Kita clear forum maksudnya ya. Dari secara keseluruhan sampai pukul 15.35, barangkali mohon bantuannya untuk Badan Aspirasi untuk bisa mengeluarkan angkatan 25 juga. Sebelum kita buka forum RDPU di 15.35. Oke, baik. Sebelum kita buka, barangkali saya mau bertanya ke Badan Aspirasi. Sudah dikeluarkan seluruh angkatan 2025? Sudah press. Oke, baik. Sebelum dibuka, mohon harapannya dan bantuannya teman-teman. Di sini panitia masih menggunakan nama secara langsung, tidak menggunakan format panitia underscore nama. Jadi nanti tidak bisa dihitung terkait dengan akumulasi jumlah teman-teman yang hadir. Silakan dirubah terlebih dahulu. Saya berikan waktu barangkali 1 menit untuk teman-teman merubah namanya. Pun juga ini untuk teman-teman DPM yang barangkali tadi keluar masuk untuk bisa menggunakan format nama yang sesuai.
Oke, baik. Bagi Akang Teteh yang di sini juga sudah hadir sebagai fraksi, saya menyampaikan selamat datang. Sebelumnya RDPU-nya masih belum kita buka karena format namanya masih belum ada yang mencantumkan fraksi. Kiranya nanti sudah ada yang mencantumkan fraksi, saya akan buka lalu lanjut skorsing sampai dengan 4 angkatan memenuhi quorum. Oke, baik. Dikarenakan sudah ada fraksi 2024, saya buka terlebih dahulu barangkali ya DPU-nya, lalu kita lanjutkan skorsing untuk menunggu quorum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. RDPU Sekolah Kepemimpinan tahun 2025 saya buka. Boleh? Dari fraksi 2024 mau mengajukan skorsing terlebih dahulu barangkali, karena kita masih menunggu fraksi 2022, 23, dan 21. Teh Meita? Baik, Pres dari fraksi 2024 mungkin mengajukan skorsing 1 kali 10 menit fleksibel. Oke, baik. Terima kasih. 1 kali 10 menit fleksibel. Dari fraksi 2024, dikarenakan tidak ada fraksi lain, dengan ini saya buka. Boleh ditampilkan terlebih dahulu mungkin skorsing 1 kali 10 menitnya sebelum menampilkan PPT. Skorsing 1 kali 10 menit sampai dengan pukul 15.48.